Halo guys, welcome back to my channel bareng gue Julio Explore. Di video kali ini gue pengen bahas satu konten yang menurut gue sempat viral beberapa waktu lalu, yaitu umur 25 harus punya apa sih? Jadi sekarang gue pengen ngejelasin kalau umur 25 itu sebenarnya nggak harus punya apa-apa juga dan nggak harus dipaksa untuk punya sesuatu. Kenapa kayak gitu? Karena kalau misalnya kalian ngejar sesuatu yang orang lain punya, menurut gue capek. Ujung-ujungnya kalian tidak berfokus kepada apa yang kalian punya dan kalian tidak mengembangkan itu. Menurut gue itu adalah sebuah kesalahan yang cukup fatal. Dan banyak banget dari teman-teman yang netizen kita nih, netizen Indonesia, kalau misalnya umur 25 atau teman kalian udah punya sesuatu, udah sukses gitu ya, terus pasti ada yang ngomong kayak, wah itu mah hasil orang tua. Nah menurut gue, kalau orang yang bisa ngomong kayak gini bukan tipe-tipe orang yang open mind. Mereka bukan orang-orang yang bisa celebrate temennya kalau lagi sukses. Mereka yang ngiri dan lain sebagainya. Dan tipe-tipe orang kayak gitu yang menurut gue menjadi masalah, sebenarnya masalah buat dirinya sendiri. Contohnya adalah kemarin nih ada yang komen kayak gini, udah gitu direspon lah seperti ini komen-komennya. Jadi gue udah bilang di awal bahwa sebenarnya ini adalah hasil kerja keras sendiri, bukannya sukses itu harus selalu dengan orang tua. Iya, kalau ditanya orang tua pasti nggak, pastilah, karena dari TK, SD, SMP, SMA mereka yang bayarin uang sekolah, mereka yang menghidupi kita, kita juga numpang di rumahnya mereka. Ya kontribusi mereka ya itu. Tapi kalau misalnya setelah dari itu perjalanan bisnis dan lain sebagainya, itu adalah udah perjalanan masing-masing. Dan menurut gua setiap orang pasti punya, maksudnya orang tuanya pasti kontribusi di hal-hal seperti itu. Bukannya kayak, wah ini koneksi papa nih, koneksi mama nih, modal. Enggak, gua nggak pernah dapat itu guys. Jadi kalau misalnya orang-orang yang masih komen seperti ini, ya sorry tuh, gue udah ngomong di depan ya, haters akan selalu menjadi haters. Yang nggak suka kan selalu nggak suka, meskipun lu udah berbuat sesuatu yang baik sekalipun. Makanya sekarang gue pengen disclaimer dan gue pengen ngejelasin ini buat orang-orang yang tipe kayak gini. Dan gue sekarang pengen nyeritain cerita hidup gue dimulai dari sini. Oke, jadi sekarang gue pengen lanjutin cerita gue yang tadi. Jadi kalau banyak yang komen bilang kayak, kok wah ini mau orang nggak nyeritain tentang koneksi orang tuanya, kontribusi orang tuanya. Nah jadi gue pengen ngasih kalian tahu kalau misalnya bokap gue khususnya itu kontribusi buat gue. Kalau misalnya nyokap atau mama atau ibu gue, kontribusinya adalah namanya seorang ibu ya selalu ngedoain anak-anaknya, selalu berdoa, selalu bawa puasa, pengen anaknya sukses. Jadi menurut gue itu adalah kontribusi terbesar dalam hidup gue. Tapi kalau di sisi bokap, ya kalau ditanya kontribusi bokap untuk gue apa, ya kan sebelumnya di video sebelumnya gue bilang bokap gue tuh ngasih gue motor Revo waktu gue kuliah di Jogja. Ya setelah itu gue bilang kalau misalnya gue anak orang kaya, gue mau mungkin dibeliin Ninja 250 cc mungkin saat itu. Tapi gue dibeliin Revo bekas. Jadi sebenarnya gue boleh bilang disclaimer di depan, keluarga gue bukan keluarga orang kaya, kita susah. Dan bokap gue punya bisnis bangkrut, nyokap gue cuma ibu catering rumahan yang setiap hari mungkin dapat orderan 10 box, 20 box itu juga kalau ada, kalau nggak ada juga kita susah bener-bener cari uang. Dan menurut gue sih, kalau orang yang bilang kayak, wah ini orang tuanya pasti kaya sih, lu bisa ngejudge dari mana kalau misalnya ada seseorang sukses di usia muda itu karena hasil kerja keras orang tuanya. Kalau dibilang hasil doa keras orang tuanya, ya gue bilang iya. Tapi kalau misalnya koneksi orang tua dan lain sebagainya, menurut gue sih itu balik lagi ke pribadi masing-masing, mau dilihat dari sisi yang mana. Nah kalau dibilang waktu itu gue punya pabrik, itu kan memang karena teman bokap, satu-satunya teman yang punya uang gitu loh. Oh itu kan karena teman papanya orang kaya. Lah sekarang menurut gue, kalau misalnya dibilang kayak gitu, ya artinya semua orang cuma beralasan kayak, gue nggak punya teman orang tua yang kaya, akhirnya gue nggak bisa kayak gini. Itu kan cuma alasan. Lo bisa cari sekarang di internet, lo bisa cari di Instagram, semua orang bisa lo akses dengan adanya internet dan sosial media saat ini. Kalau lo masih berpikir kayak, wah enak dia kan teman orang tuanya kaya, dah gue kan nggak bisa apa-apa, gue kan nggak punya apa-apa, ya sorry itu salahnya di orang-orang yang bicara seperti itu. Nah dimulai dari sana, akhirnya gue usaha keras sendiri, gue sampai pernah ketipu di Maluku Utara karena gue pernah tinggal di sana 1 tahun, bisnis naik turun dan bener-bener itu gue ngerjain semuanya sendiri. Jadi kalau misalnya kayak gue punya pabrik, ya memang bokap gue waktu itu berkontribusi di pabrik karena bantuin gue di pabrik, tinggal di pabrik dan lain sebagainya. Kita ngeriset bagaimana bikin briket yang paling bagus. Tapi setelah itu karena bisnis berkembang, akhirnya gue kan
kesana kesini ngerjain semuanya sendiri lagi. Bokap gue tetap fokus di pabrik dan benar-benar dia hidup dari sana. Jadi ya memang balik lagi, ini kan tergantung keputusan pribadi yang memang gue memutuskan untuk oke, gue mau pindah, gue mau upgrade diri gue dan gue harus mulai lagi semuanya sendiri. Jadi ya tergantung kalian lihat dari point of view yang mana. Sampai akhirnya di umur 19, 20, 21, 22 berjuang terus, dan di umur 25, saat ini gue umur 25, gue ngomong di video ini, gue udah cukup ngelihat ternyata kerja keras membuahkan hasil. Jadi kalau misalnya kalian ditanya kayak umur 25 gue belum punya apa-apa, ya santai aja. Kalau ditanya umur 25 gue punya apa, ya gue punya ini. Tapi apakah ini menjadi patokan kalian di umur 25 gue harus punya ini? Atau misalnya kalian yang nonton video ini di atas 25 terus jadi insecure? Menurut gue jangan. Karena balik lagi, kalau gue nunjukin hal tadi juga banyak orang yang lebih sukses dan lebih kaya dari gue. Tapi patokannya kan bukan itu. Patokannya bukan materi dan patokannya bukan selalu cuman soal uang. Dulu gue punya mentor gitu ya di umur 30-an masih susah, dan sekarang beliau di umur 54 suksesnya minta ampun. Dan gue pernah ngobrol sama beliau, belum tentu gue di umur 50-an juga sesukses beliau. Karena setiap orang punya time zone-nya masing-masing, punya waktunya masing-masing. Jadi buat gue kayak kalian gak usah worry kalau misalnya kalian saat ini masih berjuang. Karena kalau ditanya kayak, kok Julio mah baru cuma punya segitu, ya sorry itu gue nggak semuanya harus ke materi, harus ke mobil dan ke rumah. Buat gue itu juga udah cukup untuk gue saat ini, karena gue juga belum berkeluarga. Saat ini gue lebih fokus untuk ngebangun sebuah bisnis, ngebangun social startup. Bagaimana uang gue atau penghasilan gue putar lagi di sana untuk bisa jadi berkat buat banyak orang. Bisnisnya bisa nolong banyak orang, social startup juga bisa bikin yang saat ini banyak pengangguran bisa kerja lagi. Jadi semua uang gue, ya nggak semua lah ya, tapi banyak kan uang gue tuh gue distribusi ke sana, dan juga pengembangan bisnis gue sendiri. Di Bisa Ekspor juga sekarang lagi dibesarin, terus ada lagi namanya nanti produk ekspor, terus semua ekosistem ekspor juga gue lagi cukup banyak keluar uang di sana. Jadi gue nggak selalu semuanya soal materi gitu. Jadi kalau ditanya misalnya contoh ya, semuanya gue taruh di bisnis, gue putar lagi di saham, gue putar lagi di bisnis dan lain sebagainya, terus gue nggak punya apa-apa. Apakah di umur 25 dibilang gue nggak sukses? Kan itu tergantung point of view masing-masing kan. Jadi menurut gue kalau misalnya kalian saat ini masih berjuang dan masih ngejar sesuatu, buat gue sukses bukan goalsnya, tapi sukses adalah sebuah perjalanan di mana kalian yang nyerah, yang pengen nyerah udah gitu kalian jadi semangat lagi, kalian yang gagal kalian coba lagi. Menurut gue itu adalah sebuah kesuksesan yang kalian harus apresiasi dalam diri kalian masing-masing. Karena gue boleh bilang di statement terakhir, setiap orang punya sepatu yang berbeda. Semua orang punya kemampuan dan skill yang berbeda. Semua orang punya bentuk wajah dan muka yang berbeda. Artinya Tuhan punya rencana masing-masing dalam hidup setiap kita, yang dimana kita nggak bisa mensamaratakan dengan orang lain atau dengan teman kita. Makanya kadang memang sosial media itu jahat, bikin kita jadi insecure dengan hal-hal seperti itu. Makanya di video kali ini gue pengen motivasi dan gue pengen bilang ke kalian, santai aja. Gue aja yang tidak punya privilege atau support penuh dari orang tua dalam hal uang, warisan, koneksi dan lain sebagainya. Gue aja bisa gitu loh. Apalagi teman-teman semua yang nonton di video ini, harapannya teman-teman bisa ambil positifnya, buang negatifnya di semua video yang gue tayangin di channel Julio Ekspor. Kurang lebih seperti itu guys. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Support channel ini terus supaya channel ini berkembang dan bisa jadi berkat buat banyak orang. So see you on the next video. Bye bye.